ketemu lagi dengan kegiatan UPT SMPN 4 Siahulu. Kali ini UPT SMPN 4 Siahulu kedatangan tim verifikasi untuk Adiwiyata Mandiri. Yuk kita simak bagaimana kegiatan UPT SMPN 4 Siahulu dengan tim verifikasi Adiwiyata Mandiri. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat sehat dan nikmat sempat yang telah Dia berikan sehingga kita dapat berkumpul di laboratorium IPA UPT SMP Negeri 4 Siahulu dalam keadaan sehat walafiat. Kami dalam hari ini ya Allah menghadiri dalam kegiatan acara verifikasi Adiwiyata Mandiri di UPT SMP Negeri 4 Siahulu ya Allah. Berikut sambutan dari tim verifikasi Adiwiyata Mandiri. Kami sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sambutan dari Bapak Ibu dari SMP SMP 4 Siahulu. SMP 4 Siahulu rasa Pekanbaru. Nah, rasa Pekanbaru. Baik, kami memperkenalkan diri dulu dari verifikator Adiwiyata Pusat. Saya dari Perdana, sebelah kanan saya bersipa. Kita bersama-sama dengan tim verifikator dari provinsi, dari DLH ke Provinsi Riau. Sebelah saya Bu Ina, Pak Bu Gita dan Pak Sigit. Hari ini kami ditugaskan. Ini tadi kelupaan ini pembina itu nih Pak Der. Selanjutnya, sambutan dari UPT SMPN 4 Siahulu yang diwakili oleh Ibu Asfia Rosanti. Jadi tidak kena harus ada salingnya. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh UPT SMPN 4 Siahulu dalam verifikasi Adiwiyata Mandiri. Tahap pertama, pengisian link oleh tim dan kader Adiwiyata. Selanjutnya, tahap presentasi program-program Adiwiyata dari pihak sekolah. Dan Bapak Kepala Sekolah kami, Bapak Muhammad Yudhani SPD. Visi sekolah kita itu dalam berprestasi, berakhlak mulia, peduli dan berbudaya lingkungan,
berdasarkan impact dan impact 2025. Itu ada yang tadi timnya sekarang bersama dengan PBHLS yang memberi budaya lingkungan hidup sekolahnya. Nah, di sini kita melakukan ada beberapa kegiatan ya. Kita menciptakan ruangan terbuka hijau, pengolahan sampah dan tetap menjaga kebersihan toilet. Kemudian untuk energinya kita juga terus membudayakan berprogram bagaimana hidup hemat energi, kemudian berbudaya hidup sehat. Dan juga fokus yang keenam itu kita menggunakan kaki sehat. Selanjutnya, kita memasuki tahap tanya jawab antara tim verifikasi dan tim sekolah UPT SMPN 4 Siak Hulu. Pertanyaan pertama adalah tentang keterkaitan kesepakatan kelas yang ada di UPT SMPN 4 Siak Hulu dengan program kegiatan Adiwiyata. Karena kita punya struktur kelas seadanya, nanti hanya kelasnya ada yang minggu di dalam satu di pasal itu, sementara kawan-kawan yang lain tidak punya. Nah, mungkin yang pertama itu yang kira-kira itu bisa jelaskan struktur kalau memang bisa dipastikan bahwa itu ada dalam bentuk komitmen atau apa dari setiap kelas atau dari sekolah. Mungkin itu dulu dari saya. Kegiatan BHLS itu disimpulkan dengan kesepakatan kelas karena dalam kurikulum merdeka, alhamdulillah kita sudah masuk tahun ketiga pelaksanaan kurikulum merdeka dan sekolah kita juga sudah sekolah penggerak. Itu ada namanya penerapan disiplin sekolah, disiplin kelas ya, disiplin positif dalam pembelajaran. Jadi untuk penerapan disiplin positif itu seluruh siswa itu dan bersama wali kelasnya di dalam kelas kita mengadakan suatu kesepakatan namanya membentuk suatu komitmen di mana dinamakan dengan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu nanti akan menunjuk dari semua kelas itu mana yang menjadi kesepakatan sekolah. Nah, itu akan dilakukan oleh seluruh warga sekolah. Dan salah satu kesepakatan kelas yang termasuk itu ada di sana masalah hitungan, itu kebersihan kelas. Nah, bahasanya di sini membuang sampah pada tempatnya seperti itu. Anak-anak kita tegaskan di sana dan itu ditempelkan kepada di ruang kelas, nampak oleh semua warga di kelas itu. Jadi konsekuensinya itu yang disepakati oleh seluruh dalam kelas itu bersama wali kelasnya, dan itu juga diinformasikan kepada guru-guru yang masuk ke dalam kelasnya. Seluruh guru mapel juga mengetahui, guru mapel yang masuk siapapun yang masuk di kelas itu ikut dengan kesepakatan kelas yang ada pada itu Pak Edi dan Bu Silva seperti itu. Jadi ada perasaan yang tidak perlu terpaksa, betul ya. Itu sekarang lagi besok puasa, kalau puasa kami semua ada kegiatan. Pertanyaan selanjutnya mengenai konservasi air yang ada di UPT SMPN 4 Siak Hulu. Saya ingin menanyakan, itu ada penggunaan air, dan Ibu bilang tadi ada sebenarnya penghematan air. Jadi mungkin kita bisa dapat pemaparan dari Ibu, bagaimana air, kan ada pencucian air. Itu air itu apakah kita buang ke drainase atau ada kita manfaatkan dalam rangka konservasi air. Nah, pada saat mereka berwudu, ada tampungan wudhunya. Kemudian kami sudah membuatkan alirannya ke kolam langsung. Nah, di kolam itu hasil dari tampungan air itu tadi kami gunakan untuk penyiram tanaman, dan kemudian selain daripada itu supaya untuk penyiram tanaman kami juga menggunakan untuk beternak ikan. Dan kemudian selain daripada itu seperti penggunaan daripada AC, kami memang ada beberapa rumah yang menggunakan AC, di mana air daripada AC ini kami tampung. Nah, kemudian penampungan air AC ini kami gunakan sebagai untuk penanam tanaman di sekitar. Jadi itulah yang kami sampaikan. Pertanyaan selanjutnya adalah tentang inovasi-inovasi yang ada pada program Adiwiyata di UPT SMPN 4 Siak Hulu. Jadi ada ternak ikan. Ya, jadi mungkin saya juga ingin melihat apa yang dipamerkan di sini. Ada nakit ya Bu ya. Mungkin nanti Ibu Alhan dijelaskan. Terus juga terhadap inovasi Bu Silva. Saya lihat di sini ada pumping block dari plastik. Jadi mohon dijelaskan. Kami sangat bangga dengan ini. Ada beberapa inovasi yang cukup baik. Mungkin mohon dijelaskan Bu Del.
supaya tim pun bisa mengetahuinya gitu. Segala sesuatu yang merupakan hasil daripada sampah anorganik yang ada di sekolah kita ini, nah itulah yang kita kumpulkan di sekolah kita. Anak-anak mengumpulkan, memilahnya Bu, dan kami ambil dari mungkin tong sampah yang berwarna kuning, dan anak-anak bertugas dalam satu kelas itu ada petugasnya setiap hari. Nah, dikumpulkan di dekat labor komputer lama atau di dekat gudang. Nah, ini kami bawa Bu, jujur aja kami tidak membakar di sini karena ini mengandung racun. Nah, kami membawanya Bu ke tempat Pak Dayak tersebut. Di sana ada pembakaran karena kebetulan jauh dari pemukiman. Nah, di situ ada ladang, di situ ada sebentuk drum besar yang drumnya sekitar 1,5 meter kalau nggak salah saya. Dan di sanalah kami membakarnya. Dan cetakannya kebetulan juga ada di sana yang terbuat dari besi. Dan kemudian kami sudah mencetaknya sekitar 57 waktu pertama sekali ya Bu. Nah, ini kami gunakan plastik ini pada area dekat kantin. Nah, waktu itu kantin sedikit ada anjlok tanahnya, di situ kami timbun. Nah, disitulah kami gunakan sebagai pemadat daripada tanah tersebut. Jadi nugget yang kita buat ini nugget dari ikan patin. Itu ikan yang kita dapat sebenarnya juga termasuk motivasi untuk kami. Kami kebetulan mengadakan pembinaan di SMP 13 Kota Kampar, dan kami dihadiahi atau dikasih oleh-oleh bibit ikan patin yang banyak di sana. Jadi kami masukkan ke dalam kolam yang RW tadi, kami pelihara, dan karena sudah beberapa ada sudah cukup besar, kami coba mengolah ya. Jadi ini sebenarnya sih termasuk sempat gagal, kami coba lagi, gagal kami coba lagi ya Bu ya. Jadi belum sempat kami pasarkan yang terlalu jauh, masih dari guru ke guru aja. Bisa saja kan besok dijadikan untuk bahan wirausaha mereka gitu kan Bu, bisa di bagian P5-nya nanti untuk di bagian kurikulumnya, atau bisa untuk dijual-jual di warung-warung. Jadi ini masih tahap pembelajaran juga bagi kami, karena dia juga termasuk salah satu inovasi yang baru Bu. Ya Bu? Nah, tahap selanjutnya yang akan dilalui pada verifikasi oleh tim Adiwiyata adalah yaitu tahap peninjauan hasil-hasil produk dari program Adiwiyata. Setelah peninjauan lapangan, tim verifikasi kembali ke dalam ruangan untuk melanjutkan penilaian tentang Adiwiyata Mandiri UPT SMPN 4 Siak Hulu.
Nah, itulah dia beberapa tahapan verifikasi UPT SMPN 4 Siahulu untuk menjadi sekolah adiwiyata mandiri. Kami mohon maaf dari segala kata kita tutup dengan doa